Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Cika Mutazam. Dan kita akan sama-sama kembali melihat bagaimana kondisi terkini terkait dengan arus mudik. Dan saat ini kami akan segera untuk memantau situasi terkini di kawasan Kalimalang. Karena 4 hari jelang Lebaran, volume kendaraan di jalur Kalimalang meningkat. Dan ini pun membawa banyak kendaraan dengan muatan berlebih meski sudah ada larangan dari pemerintah. Hingga Kamis malam, antrian pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 melintas di ruas jalan M. Hasibuan, Kalimalang, Bekasi. Sejumlah pemudik roda 2 maupun roda 4 dari arah Jabodetabek ini bergerak menuju wilayah Pantura, Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Kepadatan ini berimbas pada kemacetan hingga ratusan meter. Sejumlah pemudik terpaksa membawa anaknya mudik menggunakan motor untuk menghemat biaya. Pemirsa, puncak arus mudik diprediksi akan dimulai hari ini. Pemirsa, kita langsung memantau kondisi terkini di Stasiun Senen. Ada rekan Jessica. Ya, mohon maaf pemirsa, kita akan langsung memantau situasi di Kalimalang. Ya, Rahmat Hidayat, bagaimana kondisi terkini di kawasan Kalimalang? Ya, Cikal memasuki H-4 mudik Lebaran 2025, arus mudik kendaraan roda 2 yang melintasi ruas jalan arteri Kalimalang hingga malam ini terpantau cukup padat. Sejumlah kendaraan yang melebihi kapasitas pun masih melintasi wilayah jalan arteri Kalimalang ini. Meski pemerintah pun sudah melakukan menghimbau kepada pemudik untuk tidak membawa barang berlebih, namun tetap saja terlihat pemudik masih membawa barang yang melebihi kapasitas. Tidak hanya itu, masih terpantau masih banyak pemudik yang membawa anak-anak yang dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan mereka sendiri. Untuk mengetahui secara pasti pun kami akan mengajak Anda melihat langsung kondisi arus lalu lintas di ruas arteri Kalimalang atau tepatnya di Bekasi Cyberpark. Beginilah kondisi yang kami dapat laporkan suasana malam ini. Arus mudik kendaraan roda 2 yang melintasi jalur arteri Kalimalang, terlihat kendaraan, terutama kendaraan roda 2 terlihat cukup padat, yang mana para pemudik yang akan menuju wilayah Pantura maupun wilayah yang ada di kota-kota Jawa Tengah ini terus melintasi ruas jalur arteri Kalimalang ini. Untuk mengawinkan, dan di depan kami pun terlihat ada sejumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan di persimpangan ini. Untuk itu pun kami akan langsung melihat hal ini pun sangat, maka itu kami menghimbau kepada para pemudik untuk selalu tetap waspada dan hati-hati agar untuk melintasi ruas jalur Kalimalang ini. Demikian, Cikal. Bagaimana dengan kesiapan petugas di sana, pihak kepolisian maupun di sub, apakah jumlahnya cukup memadai atau bagaimana pantauan Anda di sana? Ya, untuk mengurai kemacetan sendiri, petugas Satlantas Polres Metro Bekasi Kota pun sudah disiapkan ke lokasi untuk mengatur lalu lintas. Dan kepadatan ini terpantau hingga mencapai 1 kilometer lebih, hingga mengular hingga mencapai jembatan Al-Azhar. Demikian, Cikal. Ya, kami tadi sudah mengetahui kondisi terkini, pemirsa, laporan dari rekan Rahmat Hidayat bahwa terjadi antrean atau memang arus mudik ini sudah mulai terlihat di kawasan Kalimalang, di mana baik pengemudi atau pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 sudah mulai memadati kawasan ini. Dan tadi juga dilaporkan bahwa sejumlah petugas juga bersiaga untuk mengantisipasi adanya kepadatan karena memang diprediksi
bahwa puncak arus mudik akan dimulai pada malam ini. Beberapa hal juga perlu diperhatikan, pemirsa, terutama bagi Anda yang akan mengemudi atau menuju ke kampung halaman pada malam hari, agar juga terus mengupdate informasi dari berbagai platform, karena banyak sekali update-update terkini yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Rahmat, tadi Anda menyampaikan bahwa memang sudah terlihat adanya kepadatan mulai pada malam hari ini. Lalu situasi seperti ini sudah terlihat sejak kapan, Rahmat? Apakah memang sejak sore tadi kepadatan sudah terlihat di kawasan Kalimalang? Ya, Cikal, untuk kepadatan kendaraan yang melintasi ruas jalan arteri Kalimalang ini sudah terpantau sejak pukul 7 malam tadi. Berdasarkan data dari pihak kepolisian posko di BCP ini terpantau sekitar 12.000 kendaraan roda 2 pemudik sudah melintasi wilayah arteri Kalimalang. Sedangkan untuk roda 4 sendiri tercatat sekitar 7.000 kendaraan yang melintasi ruas Kalimalang ini. Dan diperkirakan volume kendaraan akan terus meningkat seiring sudah banyaknya para pekerja ataupun ASN yang sudah libur bekerja malam ini. Dan untuk itu pun kami menghimbau kepada para pemudik untuk selalu tetap hati-hati dan selalu waspada. Dan apabila memang lelah, untuk lebih baik untuk istirahat di sejumlah posko-posko yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan dan para relawan. Untuk itu pun kami menghimbau kepada pemudik yang melintasi untuk tetap selalu waspada. Demikian, Cikal. Rahmat, tadi Anda menyatakan bahwa ada beberapa posko yang didirikan. Apa saja, Rahmat, langkah antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian apabila nanti mungkin kepadatan terus meningkat hingga malam nanti? Ya, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi pun sudah akan melakukan sejumlah rekayasa. Memang nanti di lokasi ini terjadi kemacetan yang cukup parah. Sejumlah kendaraan pun akan dialihkan ke jalan Insinyur Haji Juanda maupun di jalan Cut Mutia, sehingga akan dapat mengurai kemacetan di ruas Kalimalang ini. Demikian, Cikal. Kalau Anda melihat bagaimana pemudik ini, mana probabilitasnya? Apakah memang lebih banyak kendaraan roda 4 atau roda 2? Dan bagaimana dengan laju misalnya kendaraan berat, kendaraan besar seperti truk misalnya? Ya, untuk pemudik yang melintasi ruas Kalimalang ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Sedangkan untuk truk-truk yang sejak tanggal 24 kemarin ini sudah dilakukan pelarangan untuk memasuki jalan tol Jakarta Cikampek, mereka pun harus melewati jalan arteri ini, sehingga akan terjadi penumpukan di ruas jalur Kalimalang ini. Untuk itu pun pihak kepolisian akan merencanakan kalau memang terjadi penumpukan di ruas arteri Kalimalang ini, akan dilakukan penguraian lalu lintas yang dimana akan dipecah menjadi 3 arah, yaitu di jalan Insinyur Haji Juanda maupun di jalan Cut Mutia. Demikian, Cikal. Dibandingkan dengan hari-hari biasa, misalnya ketika jam sibuk, apakah memang peningkatan ini berbeda dengan hari-hari biasa atau masih dikatakan tidak jauh berbeda dengan hari biasanya, Rahmat? Ya, untuk malam ini kan volume kendaraan terus meningkat, namun diperkirakan puncak arus balik ini akan terjadi pada H-3 atau Jumat esok. Demikian, Cikal. Baik, Rahmat, bagaimana dengan langkah antisipasi yang terus dilakukan? Misalkan apakah memang skenario atau rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara bertahap atau memang akan dilakukan secara terus melihat situasi di lapangan? Ya, memang pihak kepolisian pun akan memantau situasi lalu lintas saat ini. Dan apabila nanti telah terjadi penumpukan yang cukup panjang di ruas jalan arteri Kalimalang, pihak kepolisian pun akan melakukan rekayasa jalan. Namun sejauh ini pihak kepolisian pun belum melakukan rekayasa jalan sendiri. Dan untuk itu kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan ini membuat pemudik ini harus tetap waspada dan selalu berhati-hati. Demikian, Cikal. Kalau dilihat dari situasi jalan di sana, Rahmat, bottleneck-nya atau sumbatannya biasanya ada di titik-titik mana saja, Rahmat? Ya, Cikal.
Kalau Anda melihat bagaimana situasi di sana, ini sumbatan dari kemacetan biasanya terjadi di titik mana saja, Rahmat? Ya, untuk wilayah jalan arteri ini sejumlah titik-titik yang menjadi fokus titik kemacetan, yaitu yang berada di Simpang Galaksi, di Simpang BCP, di ruas keluar masuk tol Becakayu, hingga Jalan Khairul Anwar, Bekasi Timur. Oleh karena itu, pemudik untuk selalu tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada di jalan ini. Demikian, Cikal. Kalau Anda melihat para pemudik ataupun yang beraktivitas, bagaimana situasi? Apakah para pemudik ini masih dikatakan bisa menaati peraturan atau ada beberapa mungkin yang Anda lihat tidak menuruti aturan ini? Situasinya seperti apa gambarannya? Ya, untuk saat ini situasi saat ini banyak pemudik yang masih nekat menerobos, itu pun sangat membahayakan keselamatan milik. Oleh karena itu pihak kepolisian pun selalu menghimbau kepada pihak para pemudik untuk tetap selalu berhati-hati dikarenakan kondisi jalur Simpang BCP ini cukup padat volume kendaraan dari arah Kalimalang maupun yang dari arah Rawapanjang menuju arah Pulau Gadung. Demikian. Kalau Anda pantau dari sejak Anda tiba di lokasi, untuk cuaca bagaimana? Apakah cukup bersahabat atau misalkan ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pemudik? Ya, untuk saat ini kondisi cuaca terlihat mendung dan gerimis. Oleh karena itu pun para pemudik, terutama kendaraan roda 2 yang melintasi ruas jalur arteri Kalimalang ini agar tetap selalu waspada dan mengikuti aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas yang ada demi keselamatan para pemudik sendiri. Apabila lelah ataupun memerlukan istirahat, untuk segera istirahat di tempat posko-posko yang sudah disiapkan. Jangan memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan karena perjalanan untuk wilayah Pantura ini cukup jauh dan memakan waktu. Demikian, Cikal. Baik, Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.